86,7% penduduk di Indonesia beragama Islam, dan Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Sekitar 25% umat Islam di dunia itu ada di Indonesia. Kok bisa penduduk muslim di Indonesia sebanyak itu? Padahal kita tahu bahwa orang-orang pribumi dahulu mayoritasnya mempercayai animisme dan dinamisme. Saya Uswah, kali ini kita akan mencoba sedikit membahas tentang gimana sih ceritanya Islam bisa masuk ke Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa agama Islam ini adalah agama yang muncul di tanah Arab yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Agama Islam ini muncul dengan konsep-konsep yang merubah pola pikir, yang merubah kehidupan, tatanan sosial, dan kebiasaan-kebiasaan orang-orang pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, Islam mulai berkembang, semakin luas cakupannya, dan semakin memancarkan kemuliaannya, hingga sampai pada satu titik di mana kekhalifahan Islam pada saat itu menjadi kiblat bagi dunia. Islam menjadi superpower dunia pada saat itu dari segala bidang, baik sains, teknologi, politik, bisnis, dan ilmu pengetahuan lainnya. Dengan menjadi kepemimpinan yang superpower, perdagangan kaum muslimin juga berkembang sangat pesat, hingga dikuasainya pelabuhan-pelabuhan strategis di Samudra Hindia, dan sudah banyak memiliki hubungan-hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Hindia dan Cina yang melalui jalur laut pada saat itu. Dalam menjalin hubungannya, para utusan khalifah yang berangkat menuju Cina itu pasti akan melalui wilayah Nusantara, yang mana wilayah Nusantara ini menjadi penghubung antara Timur Tengah dan Asia Timur. Kerajaan Sriwijaya yang ada di Palembang pada waktu itu menjadi titik transit bagi kapal-kapal yang ingin melanjutkan perjalanannya. Menurut Buya Hamka, Islam sudah masuk ke Indonesia itu mulai abad ke-7 Masehi, di mana pada saat itu Raja Sri Indrawarman yang merupakan Raja Sriwijaya pada waktu itu sempat berkirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang mana Umar bin Abdul Aziz waktu itu menjadi khalifah di dinasti Bani Umayyah. 1258 Masehi, dinasti Abbasiyah dibombardir oleh Mongol. Banyak orang-orang Bani Abbasiyah wafat dalam peristiwa itu, dan sebagian dari mereka ada yang mengungsi ke wilayah lain seperti Hijaz, Mesir, dan ternyata ada yang mengungsi sampai ke Aceh, Samudra Pasai. Samudra Pasai pada waktu itu jika ditinjau dari segi geografis dan sosial ekonomi memang merupakan suatu daerah yang penting sebagai penghubung antara pusat-pusat perdagangan yang terdapat di Kepulauan Indonesia, India, Cina, dan Arab. Ia merupakan pusat perdagangan yang sangat penting. Adanya mata uang dirham di Samudra Pasai membuktikan bahwa kerajaan ini pada saat itu merupakan kerajaan yang makmur. Para pengungsi ini mendakwahkan Islam dengan baik di Pasai, hingga terbentuklah satu kesultanan pertama di Indonesia pada abad ke-13 Masehi, yaitu Kesultanan Samudra Pasai yang berbaiat kepada khalifah, termasuk Sultan Zainal Abidin. Setelah pergolakan Mongol dapat diredam, pusat kekhalifahan berpindah ke Kairo, Mesir. Dari sinilah banyak juru dakwah dikirim oleh khalifah ke seluruh penjuru dunia. Samudra Pasai pada waktu itu mendapat tugas untuk menyebarkan Islam ke Asia Tenggara. Salah satu sultan dari Samudra Pasai yaitu Sultan Zainal Abidin. Beliau mendapatkan jangkauan yang sangat luas dalam dakwahnya. Salah satunya sampai ke Malaka, yang akhirnya Malaka ini akan dipimpin oleh anak dari Sultan Zainal Abidin itu sendiri. Kemasyhuran Zainal Abidin ini tersemat dalam gelarnya yaitu Ra Ubaddar, sang penakluk gelombang. Sultan juga mengirim utusan-utusan ke tanah Jawa. Salah satunya adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah wali dari Sultan Samudra Pasai, keturunan Zainal Abidin, dan juga termasuk keturunan dari cicitnya Rasulullah SAW. Beliau diutus ke Gresik, yang mana pada saat itu Gresik merupakan pusat kerajaan Majapahit, yang kemudian Maulana Malik Ibrahim ini dikenal dengan nama Sunan Gresik. Sunan Gresik dengan keluarganya dan murid-murid pilihannya menyebarkan dakwah Islam di tanah Jawa, dan mereka inilah yang kita kenal dengan Wali Songo. Dari sini dakwah Islam semakin meluas di Indonesia dengan perjuangan yang Masya Allah.
Berikutnya berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Banten, Demak, Cirebon, Mataram, dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Yang hingga saat ini Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Betapa bangganya kita jika kita bisa menjadi bagian dari bangkitnya Islam di jagat raya ini dengan dakwah. Dan memang inilah yang menjadi amanah yang Allah titipkan untuk setiap muslim, yaitu menebarkan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin.